Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua, jumpa lagi dengan saya Amr Hapsan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal TIU ya, SKD TIU CPNS untuk persiapan menghadapi tes CPNS tahun ini. Nah, soal yang akan saya bahas adalah soal yang berkaitan dengan perbandingan sinilai dan berbalik nilai, di mana materi soal ini paling banyak juga muncul di SKD CPNS tahun kemarin ya. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelumnya ya, saya ingatkan kembali dulu materi secara singkat saja ya, teman-teman semua, tentang perbandingan sinilai dengan berbalik nilai. Ini sebentar saja saya jelaskan ya. Jadi perbandingan sinilai itu adalah perbandingan dari dua atau lebih variabel ya. Jadi ada dua yang kita bandingkan. Di mana kalau misalkan suatu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya juga bertambah ya. Biasa contoh soal yang termasuk dalam perbandingan senilai itu adalah seperti ini. Biasanya itu banyaknya barang dengan jumlah harga barang ini dipasangkan. Kemudian biasa juga jumlah pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Artinya semakin banyak pekerja berarti semakin banyak juga gajinya ya. Semakin banyak gaji yang dikeluarkan seperti itu. Kemudian biasanya juga jarak yang berhubungan dengan bahan bakar mesin. Jadi kalau misalkan ada 20 liter bensin ya, bisa menempuh misalkan 10 km. Berarti kalau misalkan 40 liter itu bertambah juga kilometernya ya, bertambah juga jaraknya yang bisa ditempuh. Nah, seperti ini. Jadi kalian boleh mengenali soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan sinilai. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ini saya skip saja ya, nanti boleh dikerjakan. Ini ada sebagai contoh, ini juga saya lewati karena ada nanti soal yang lebih penting yang akan kita bahas. Kemudian kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Ya, kalau perbandingan berbalik nilai itu membandingkan juga dua atau lebih variabel, di mana kalau misalkan ada suatu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya itu berkurang atau turun nilainya. Ya, biasanya contoh soal yang termasuk dalam perbandingan berbalik nilai itu ini saya ketik ya, berbalik nilai harusnya berbalik nilai. Oke. Biasanya misalkan ya, pekerja dengan waktu penyelesaiannya. Jadi kalau misalkan 5 orang pekerja itu bisa menyelesaikan kalau misalkan 20 hari. Jadi kalau misalkan 20 atau 15 orang yang bekerja, itu biasanya di sini lebih cepat. Anggaplah misalkan 15 hari. Ini contoh saja ya. Nah, ini yang saya katakan bertambah, ini yang berkurang. Kasus yang seperti ini namanya perbandingan berbalik nilai ya. Biasa juga hewan dengan waktu penghabisan makanannya. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk perbandingan berbalik nilai ini kalian boleh kenali soalnya. Misalkan orang atau hewan ya yang kita bandingkan dengan waktu. Jadi kalau kalian menjumpai soal ada manusia, orang ataukah hewan binatang yang dipasangkan dengan waktu, maka itu biasanya contoh perbandingan berbalik nilai ya. Oke, saya kira jelas ya. Ini saya skip juga. Kita masuk ke soal yang akan kita bahas ya teman-teman. Seperti biasa di soal sebelumnya saya beri waktu durasi 10 detik untuk kalian coba-coba memahami. Kalau misalkan mau mengerjakan dan tidak cukup 10 detik, kalian bisa stop videonya kemudian kalian kerjakan gitu ya. Oke, saya mulai dari nomor 1. Silakan dipahami dulu. Ya, baik ya, waktu habis. Saya kira kalian sudah mendapatkan pencerahan dan kalian sudah mengenali bahwa ini perbandingan senilai atau berbalik nilai gitu ya. Nah, coba sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jadi katanya 8 liter bensin itu bisa menempuh jarak sejauh 56 km. Oke. Nah, jika jarak yang ditempuh 84 km, katanya 84 km yang ditempuh, maka bensin yang diperlukan adalah berapa? Kita tidak tahu berapa di sini bensin yang dibutuhkan. Teman-teman, ini kan bertambah ya, ini kan bertambah. Kalau misalkan 56 km itu 8 liter bensin,
Kalau misalkan bertambah kilometernya, maka bensin yang dibutuhkan bertambah atau berkurang? Ya, yang pastinya adalah bertambah karena semakin banyak kilometer yang dibutuhkan, semakin banyak kilometer yang ditempuh, maka bensin yang juga yang dibutuhkan itu harus juga banyak bertambah. Intinya lebih dari 8. Berarti ini namanya perbandingan senilai. Gitu ya. Nah, caranya kalau perbandingan senilai itu kita cukup kali silang saja gitu ya. X dikali 56 itu berarti 56X sama dengan 8 dikali 84. 8 dikali 84 itu dapatnya 672 ya. Berarti tinggal dibagi X sama dengan 672 dibagi dengan 56 itu dapatnya adalah 12 liter D ya. Saya kira kalian benar ya. Oke, dipahami? Bisa ya, teman-teman? Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, kalau misalkan masih bingung dengan penjelasannya, boleh kalian tanyakan di kolom komentar gitu ya. Oke, saya jalankan waktunya. Silakan. Ya, waktu habis ya. Saya kira kalian sudah mendapatkan pencerahan juga dan kalian sudah mengenal termasuk perbandingan apakah ini. Persediaan makanan untuk 15 ekor kambing itu habis selama 24 hari. 15 ekor kambing itu dapat menghabiskan makanan selama 24 hari, ya. Nah, di sini jika 3 ekor kambing dijual, artinya berkurang dari sini, berkurang 3 ekor, berarti tersisa 12 ekor. Maka persediaan makanan tersebut akan habis setelah berapa hari? Ya, anggaplah saya misalkan X. Nah, ini berkurang, ya, berkurang. Kira-kira teman-teman, kalau misalkan jumlah ekor kambing ini berkurang, maka makanannya itu habis selama berapa hari? Ini bertambah lebih dari 24 hari atau di bawahnya. Ya, tentunya ini kalau semakin sedikit ya jumlah ekor kambingnya, maka pasti jatah makanan yang disediakan itu akan lebih lama habisnya, ya, karena sedikit yang makan. Sedikit yang makan, ya, kenapa pakai G? Nah, untuk kasus ini namanya perbandingan berbalik nilai, ya. Kalau perbandingan berbalik nilai itu cukup dikali lurus saja ya, dikali 12 dikali X itu 12X sama dengan 15 dikali 24. 15 dikali 24, ya, seperti ini. Nah, sekarang tinggal kalau misalkan ada yang bisa dicoret, itu kita coret saja. 12 dengan 24, masing-masing bagi 12. Ini 1, di sini dapatnya 2. Berarti 1 dikali X adalah X. 15 kali 2 itu dapatnya 30. Jadi 12 ekor kambing akan jatah makanannya itu habis selama 30 hari. Bisa ya teman-teman? Saya kira jelas untuk nomor 2 ini. Ya, baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Silakan. Oke, waktu habis ya. Saya kira kalian lagi ya, sudah mendapatkan pencerahan tentang soal ini. Sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Jadi 20 orang itu persediaan berasnya untuk 15 hari. Oke. Nah, jika penghuni panti asuhan bertambah 5 orang, berarti ini jadinya 25 orang, ya. Nah, persediaan beras akan habis dalam waktu berapa hari? Tadi ini teman-teman, perbandingan apa? Senilai atau berbalik nilai? Ya, ini jelas ya, perbandingan berbalik nilai. Karena ada orang, ada waktu. Jadi itu kata kuncinya tadi di materi. Ketika ada orang dibandingkan dengan waktu, maka itu biasanya perbandingan berbalik nilai, gitu ya. Yang cara kerjanya tinggal dikalikan saja. 25 dikali X, dikali lurus maksudnya. 25 dikali X sama dengan 20 dikali 15. 20 dikali 15. Nah, sekarang kalau misalkan ada yang kita mau coret-coret, boleh.
25 dengan 20 masing-masing bagi 5 ya. Berarti di sini 5, di sini 4. Oke. Nah, sekarang tinggal kita kali ini 5x. Sebenarnya masih ada yang perlu dicoret. X 5 dengan 15. Tapi tidak apa-apa, ini langsung saja 60 ya. Berarti X sama dengan 60 bagi 15. Itu dapatnya 12 hari. Oke, jawabannya C. Cinta tidak pernah salah. Ya, jelas ya untuk nomor 3. Ya, kita tambah lagi ya. Nomor 4, silakan. Ya, oke, bagus ya. Kalian mungkin sudah mendapatkan pencerahan juga untuk nomor 4. Kita bahas. Ya, saya ganti dulu cintanya ya. Nah, sebuah mobil dengan kecepatan 60 km per jam memerlukan waktu 3 jam 30 menit. Jadi kalau kecepatannya 60 km per jam, itu dapat menempuh waktu 3 jam 30 menit. Ini kalau waktu itu teman-teman, kalau satuan dari kecepatan kan sudah jelas ya, kilometer per jam. Kalau waktu itu tidak bisa terpisah seperti ini satuannya, ada jam, ada menit. Mesti kita harus samakan satuannya. Apakah 3 jam 30 menit ini diubah dalam satuan jam, berarti 3,5 jam, ya, seperti itu. Ataukah 3 jam 30 menit ini dijadikan satuan menit, gitu ya. Berarti 3 jam ini kan diubah ke menit, berarti 3 dikali 60, 180. Ditambah dengan 30, itu berarti 210 menit. Bisa ya, teman-teman? 210 menit. Oke, nanti dikoreksi kalau saya salah hitung. Jadi ini 210 menit. Nah, jika kecepatan mobil 90 km per jam, seperti ini, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama adalah berapa? Ini kita lihat dulu ya, perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kalau misalkan 60 km per jam itu sekian ya, 3,5 jam. Kalau bertambah kecepatannya, maka pasti waktu tempuhnya itu semakin sedikit. Gitu ya, logikanya seperti itu. Berarti perbandingan berbalik nilai. Cara kerjanya dikali lurus saja ya. Jadi 90 dikali X, 90X sama dengan 60 dikali 210. Saya tuliskan saja begini. Nanti kalau ada yang bisa dicoret-coret, kita coret manja saja ya. Nah, nolnya kita bisa coret dulu. Kemudian 9 dengan 6 kita bisa coret masing-masing bagi 3. Berarti di sini 3, di sini 2 ya. Berarti 3X 2 dikali 210 itu dapatnya 420. Berarti X-nya 420 dibagi 3 itu dapatnya 140 menit. Sekarang tinggal kita cari di pilihan yang mana yang setara dengan 140 menit. Yang setara dengan 140 menit itu adalah 2 jam 20 menit. Karena 2 jam ini 2 dikali 60 menit itu kan 120 menit ya. Bertambah lagi ditambah 20 menit berarti 140 menit. Oke? Sepakat ya teman-teman? Dan jelas untuk nomor 4. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya. Ya, kalau misalkan mau membahas khusus TIU, ini kalian bisa pesan di toko Shopee Ruang Tentor Official ya. Oke, saya skip saja, nanti kalau kalian mau lebih tahu, silakan akses saja di situ. Oke, linknya sudah saya siapkan di deskripsi video. Ya, saya lewati dulu ya. Nomor 5, lanjut. Nomor 5, silakan. Ya, oke. Waktu habis ya. Sepertinya soal ini agak sedikit menantang gitu ya. Coba dilihat. Diketahui 45 liter beras itu cukup untuk makan 5 orang selama 10 hari. Saya ulangi, 45 liter untuk makan 5 orang selama 10 hari. Dalam suatu acara kemah, ya, dihabiskan 72 liter beras dalam sehari. Nah, dengan anggapan bahwa setiap orang memiliki porsi makan yang sama banyak, sama besar, maka banyaknya orang yang mengikuti acara kemah tersebut itu berapa orang sebenarnya, ya? Seperti itu. Nah, ini kita bisa kerjakan ya. Coba kita lihat dulu logikanya ya, teman-teman.
Katanya seperti ini. 45 liter beras ini itu dapat dimakan selama 5 orang dapat dimakan oleh 5 orang selama 10 hari. Itu artinya kalau misalkan kita hitung dalam 1 hari, berarti 45 liter ini itu sama saja dengan ada 50 orang yang makan. Ya, betul atau betul ya? Jadi 45 orang ini ada 50 orang yang makan. Kenapa? Karena 5 orang itu selama 10 hari. Dalam artian 1 hari itu 5 orang, berarti kalau 10 hari itu 50 orang. Gitu ya. Meskipun sebenarnya orangnya sama. Ya, meskipun orangnya di sini itu ada 5 orang, 5 orangnya itu sama. Seperti itu. Cuma karena dikali 10 berarti dia dianggap 50 orang. Ya, semoga dipahami ya, teman-teman. Nah, berarti kalau 7 liter beras ini itu ada berapa? Artinya pasti banyak juga orang yang makan, gitu ya. Pasti banyak juga orang yang makan. Pasti ini juga bertambah. Karena 45 liter saja itu 50 orang. Berarti kalau 72 orang, 72 liter, ya pasti lebih dari 50 orang. Ya, semoga dipahami ya, teman-teman. Ya, saya rinci seperti ini supaya lebih jelas. Berarti ini termasuk perbandingan senilai. Yang cara kerjanya tinggal dikali silang. 45 dikali X itu 45 X ya. 72 dikali 50. Tidak usah dikalikan, ditulis saja seperti ini. Nah, sekarang kalau ada yang bisa dicoret-coret, dicoret saja. 45 dengan 50 masing-masing bagi 5. Ini 9, ini 10. Berarti 9X sama dengan 720. Kalau dibagi 9, 720 bagi 9, itu dapatnya 80 orang. Ya, berarti jawabannya C. Ya, coba dipahami dulu ya, teman-teman. Kalau misalkan masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya, untuk nomor 5 ini, karena agak sedikit hots. Ya, nomor 6. Untuk nomor 6 ini seperti biasa, saya simpan untuk oleh-oleh. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas sama-sama. Tetapi sebelumnya, teman-teman, saya berharap kalian yang kerjakan dulu dan kirimkan jawabannya di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Ya, nanti kita tunggu jawabannya kalian. Baik, sekian sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.